Shalom, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Saya percaya saudara sudah menantikannya karena kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai, mari kita minimal memberitakan Injil kepada 3 orang, minimal kepada saudara, teman kita, supaya mereka juga mendapatkan firman yang sama, diteguhkan, didoakan, dan mereka juga dapat dibangun imannya. Mari sama-sama kita meneduhkan hati kita. Kita tutup mata kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita untuk rahmat-Nya, untuk kasih-Nya, untuk kebaikan-Nya dalam hidup kita. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami tahu apa yang Kau sediakan bagi kami itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya Tuhan, kami bersuka cita menyambut hari ini. Sekalipun sepertinya tidak mungkin, sepertinya tidak ada jalan, tapi kami tahu bersama dengan Tuhan kami melihat padang gurun menjadi taman. Kami melihat hal yang mustahil menjadi mungkin. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Walau 1000 rebah. Sama-sama kita katakan, tiada pernah ku ragu, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sama-sama katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Katakan kembali, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
Katakan kembali, walau seribu lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah. Mari sembah Tuhan. Yesus sertaku. Terima kasih Bapa, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Di tengah badai sekalipun kami aman bersama-Mu, kami tenang bersama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bersama. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, yang bertahta atasku dan menuntunku selalu. Takkan Kau tinggalkan, Kau sertaiku. Kau sediakanku hidangan terbaik di depan lawanku. Kau berperang bagiku. katakan kembali Kau bersama-sama. sertai Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, yang bertahta atasku dan menuntunku selalu. Takkan Kau tinggalkan, Kau sertaiku. Kau sediakan Tuhan, Kau sediakanku hidangan terbaik di depan lawanku. Kau berperang bagiku, Kau sertaiku. Kau berperang bagiku, Kau berperang bagiku, Kau sertai. sekali lagi katakan, Kau berperang bagiku. Kau berperang bagiku, Kau sertaiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mau sambut hari ini, kami bersuka cita Tuhan. Kami mau tenang mendengarkan firman, dan firman itu akan menjadi kehidupan dalam setiap aspek bagian dalam hidup kami, yang memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara, hari ini kita akan membahas tentang dakwaan iblis yang mendakwa anak-anak Tuhan siang dan malam. Dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 10, iblis itu mendakwa anak-anak Tuhan siang dan malam. Lalu apa dakwaannya bagi setiap saudara dan saya? Iblis mendakwa kita dan berkata bahwa kita tidak bisa menerima janji Tuhan
karena kita jatuh di dalam dosa. Iblis itu selalu menyerang kita supaya kita gagal mengetahui bahwa keselamatan, kesembuhan, berkat yang kita terima itu semata-mata adalah anugerah melalui perbuatan Yesus di kayu salib. Karena ketaatan Yesus menanggung dosa, mati di kayu salib, maka Dia menggantikan kita sehingga kita hari ini layak untuk menerima semua janji Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh anak-anak Tuhan. Kalau begitu, perlukah perbuatan? Masih haruskah ada perbuatan supaya kita menerima janji Tuhan? Saudaraku, kita sama-sama mengerti bahwa dosa itu adalah hutang. Dalam agama apapun, dosa itu adalah hutang. Itu sebabnya dosa itu harus dibayar dengan perbuatan. Semua agama ternyata memiliki pemahaman yang salah. Yaitu mereka harus menggantikan hutang itu dengan perbuatan mereka sendiri. Dengan amal soleh, dengan berpuasa, dengan menyucikan diri. Cuman satu-satunya agama Kristen yang mengajarkan bahwa diajarkan dosa kita dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita lihat, dosa dalam terminologinya adalah hutang. Sama seperti doa Bapa kami yang mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata kesalahan di situ adalah debt atau hutang. Kenapa disebut dosa adalah hutang? Dalam Ulangan 19 dikatakan, apabila seseorang jatuh melakukan dosa, berbuat dosa, maka janganlah kamu menaruh belas kasihan katanya. Mata harus diganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Itu ketentuan dari hukum Taurat. Jadi kalau ada orang yang matanya berdosa, melihat hal yang tidak baik, maka matanya harus dicungkil. Kalau ada orang yang berkata bohong dengan mulutnya, maka orang itu giginya atau lidahnya harus dipotong. Dan kata firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Jadi maut itu adalah kematian yang kekal. Itu sebabnya tidak ada orang yang dapat membayar dosanya. Lalu saudara, kalau saudara berhutang di bank, saya kasih analogi. Kalau saudara berhutang di bank, bagaimana caranya melunasi hutang saudara? Apakah dengan cara berhenti berhutang, maka hutang saudara lunas? Tidak. Saudara tidak dapat berkata ke bank, oke, hutang saya lunas ya, karena mulai hari ini saya tidak berhutang lagi. Tidak saudara. Satu-satunya cara untuk melunasi hutang saudara, bayar dulu semuanya dan berhenti berhutang. Begitu juga dengan dosa yang sudah kita lakukan. Supaya kamu layak masuk ke dalam kerajaan surga, bukan berhenti berdosa. Tapi karena dosa itu adalah hutang, bayar dulu semua dosanya. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Dia bayar semua dosa kita. Firman Tuhan katakan dalam kitab Kolose 2 ayat 14. Dia menghapuskan surat hutang kita yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Lihat saudara, dia menghapuskan surat hutang saudara. Bagaimana caranya? Yesaya 53 kata firman Tuhan, dia tertikam karena pemberontakan kita. Yesus yang tertikam karena pemberontakan kita. Lalu dikatakan dia dihukum karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Saudara lihat, Yesus membayar harganya supaya kita diselamatkan. Yesus dipukul oleh bilur-bilurnya supaya kita menjadi sembuh. Yesus dimiskinkan, ditelanjangi di kayu salib supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itulah yang disebut dengan pertukaran. Oleh karena perbuatan Yesus ini, dia bayar lunas semua dosa kita. Sehingga saudara dan saya hari ini layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Surat hutangmu sudah dibayar lunas di kayu salib. Dan yang hebatnya, yang luar biasanya, kita tidak hanya diwariskan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi saudara dan saya dikatakan dalam kitab Roma, kita ini adalah anak-anak Allah. Artinya kita layak untuk menerima
menerima janji-janji Tuhan. Apa janji-janji Tuhan? Kita layak menerima kebaikannya, kasih-Nya, keselamatan. Kita layak menerima kesembuhan. Kita layak menerima berkat. Bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena ketaatan Yesus mau mati di kayu salib membayar dosa saudara dan saya. Inilah yang diperangi iblis siang dan malam. Iblis berperang di pikiran kita ketika saudara mungkin sakit saat ini. Iblis akan berkata, belum sembuh kan? Lihat, kamu kurang, perbuatanmu masih kurang. Kamu kurang taat, kamu kurang berdoa. Ada lagi yang menambahkan, kamu kurang puasa Esther, puasa Daniel, puasa Musa, puasa apa? Seolah-olah perbuatan baiknya akan menggerakkan hati Tuhan. Saudaraku, tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk menambah cinta Tuhan kepada engkau. Tuhan sudah mengasihi engkau bahkan ketika engkau masih di dalam dosa. Dan kabar baik yang berikutnya, Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan. Tuhan sudah menganugerahkan kesembuhan. Tuhan sudah menganugerahkan berkatnya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Itu sebabnya dia berkata, sudah selesai. Supaya saudara dan saya saat ini menerima semuanya. Bukan oleh perbuatanmu, tetapi oleh imanmu. Artinya saudara percaya di hati saudara, lalu mengucapkannya di mulut saudara bahwa aku percaya. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Aku percaya. Ketika iblis mendakwa engkau, saudara bisa mengucapkan dan berkata, aku percaya. Kenapa kita mengucapkan firman Tuhan? Karena sama seperti Yesus ketika didakwa sama iblis di padang gurun. Ketika Yesus sedang lapar-laparnya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia berkata kepada setan, dia berkata kepada iblis, ada tertulis. Jadi setiap kali saudara diserang sama iblis, didakwa bahwa karena dosamulah kamu bangkrut, karena dosamulah kamu tidak sembuh-sembuh. Hei, pandanglah kepada salib. Surat hutangmu masih dipaku di sana. Masih ada di sana. Dan sudah dibayar lunas. Supaya hari ini kamu dan saya dapat menerima anugerah Tuhan. Dapat melihat kebaikan Tuhan. Sekalipun saat ini kau belum merasakannya. Tapi kau mulai mempercayainya. Dengan berkata, Tuhan aku percaya. Aku layak karena dilayakkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur anugerah-Mu hebat bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk setiap saudara-saudara dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyadari tidak ada perbuatan baik kami yang dapat menambahkan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kami bahkan ketika kami masih berdosa. Dan tidak ada perbuatan baik kami yang dapat menambahkan anugerah, kesembuhan, berkat. Tidak ada. Bagian kami saat ini adalah menerimanya oleh iman. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap saudara yang sakit, angkat tanganmu, tangan kanan dan tangan kirimu, pegang bagian tubuh yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, menghardik semua sakit penyakit atas tubuhmu, atas lututmu, atas panggulmu, atas matamu, atas semua organ tubuhmu yang saat ini sedang kau pegang. Aku menghardik engkau sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi tinggalkan tubuh ini dan jangan kembali lagi. Hai tubuh, aku perintahkan engkau, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah normal. Di dalam nama Tuhan Yesus, ku perintahkan kepadamu hai sakit, nyah kau dari tubuh ini, pergi dari tubuh ini. Jadilah sehat, jadilah kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima janji-Mu. Terima kasih Yesus. Yang lemah dapat berkata kami kuat, yang miskin dapat berkata kami kaya. Terima kasih Tuhan.
Sama-sama kita katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus katakan kembali, walau 1000 rebah, 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sekali lagi katakan, Yesus takkan kami goyah Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah, Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. katakan kembali, walau 10.000 rebah, Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kami tidak akan pernah dikecewakan, berharap kepadamu kami tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami sambut hari ini Tuhan dengan sukacita yang baru, kekuatan yang baru, karena kami percaya apa yang Tuhan sediakan di hadapan kami semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, program Saat Pagi Roh Kudus kita sudah selesai hari ini. Saya percaya saudara diberkati. Dan kalau saudara diberkati, kirimkan link dari Selamat Pagi Roh Kudus ini minimal ke 3 orang. Mari beritakan Injil kepada banyak orang, supaya mereka dapat mendengarkan Injil yang memberkati, yang memberikan harapan. Saudaraku, kalau saudara mau mensupport pemberitaan Injil kasih karunia ini, saudara juga dapat dapat mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ada tertera atau lewat kris untuk mensupport pemberitaan Injil ini. Sampai bertemu kembali di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.